Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Baik, alhamdulillah. Bapak silakan disiapkan dulu. Bersiap. Doa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi kebiasaan pagi hari ini? Menyenangkan kan? Menyenangkan. Kemudian pikir sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya? Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Fajar, Novi, terus? Berarti ada 3 orang ya? 4 orang. Oke, mudah-mudahan nanti yang nggak masuk bisa dicatatkan oleh Allah ya. Oke, hari ini hari apa, Nak? Kamis. Tanggal 22. Bulan apa ya? Kemarin kita udah merdeka belum? Udah ya, merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka dari kebodohan dan ketidaksopanan. Ya kan? Hari ini kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Ada yang tahu Quran surat Al-Mujadilah tentang apa? Tentang mencari ilmu. Kita harus semangat dalam mencari ilmu. Ternyata termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 12. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke, nanti kita akan bagi kelompok ya. Kelompoknya kita akan bagi dan kita menggunakan metode tutor sebaya. Jadi nanti yang sudah bisa membaca Al-Quran nanti untuk mengajarkan teman-temannya di kelompoknya masing-masing. Nah, setelah ini kalian bagi kelompoknya masing-masing. Paham tuh? Paham tuh? Apa sih tujuan kita belajar materi kita hari ini? Tujuannya agar kalian bisa membaca Al-Quran tentang surat Al-Mujadilah ayat 11. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Silakan, saya tanya dulu. Siapa di sini yang belum bisa baca Al-Quran? Berarti Raihan mengajarkan semua. Jadi Raihan menginstruksikan teman-temannya untuk diajarkan ya, untuk baca, kalau salah dibetulin. Oke, silakan dimulai. Berikutnya kelompok Zara, silakan bimbing teman-temannya untuk baca saja ya. Nanti kalau ada yang salah kamu betulkan. Di sini siapa? Siapa? Kamu instruksikan teman-temannya untuk baca. Kalau salah. Oke, mulai. Kamu nyuruh nih, akan baca dong. Lu baca. Lu bisa baca Quran. Oke? Ya, oke. Nafis, instruksikan teman-temannya untuk baca ya. Silakan, mulai. Kamu suruh baca, Ica baca, Ica. Jadi oke, berikutnya kelompok 7 silakan. Siapa yang mau? Itu kan bisa baca Quran. Kamu ya? Kamu suruh mereka baca. Oke, siapa di sini? Percaya ya? Kamu yang lanjutkan. Di sini Kania ya? Kamu yang tulis kemarin? Partai. Nah, kamu nyuruh mereka untuk baca. Ayo, kamu baca. Dia baca.
andai kata kalian disuruh milih, maka mana yang kamu pilih? Harta kah? Jabatan kah? Ilmu kah? Silakan pikirkan dan ungkapkan pendapat kalian dari masing-masing kelompok. Oke, silakan kelompok. Perhatikan dulu, yang lain dengarkan sambil berpikir. Kelompok 5 silakan. Memilih kebaikan orang lain yang bermanfaat ini jadi pahala jadi kalau kita berjalan kita juga dapat jabatan sehingga kita juga mendapatkan harta. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Kamu memilih kelompok, kamu pilih apa? Kenapa? Karena dengan ilmu kita dapat menjadi atau mendapatkan harta dan jabatan. Tetapi orang yang memiliki harta dan jabatan tidak semuanya berilmu. Oke, tepuk tangan dulu, bagus. Kelompok satu, pilih ilmu. Kelompok 4, ya. Kenapa? Dengan karenanya ilmu kita dapat menggunakannya dengan baik dan bermanfaat di masa depan. Lalu seiringnya waktu harta dan jabatan akan meningkat. Subhanallah, betul. Pas banget ya, betul. Ya, yang lain perhatikan. Kita hargai ya yang bicara. Ilmu. Iya, kenapa? Kalau ilmu yang berguna dan bermanfaat, maka jabatan dan harta dapat digapai. Kita punya jabatan tapi tidak punya ilmu sama aja tidak berguna dan biasanya orang yang punya jabatan dipuji oleh hatinya. Oke, bagus. Ya, bagus. Kelompok 6. Oke. Berikutnya kelompok siapa? Oke, silakan David. Ya, perhatikan. Karena dengan harta hidup kita akan terjamin, bisa dengan mudah menuntut ilmu dan menggapai jabatan yang diinginkan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ternyata kelompok 3 memilih harta. Ya, karena dengan harta itu ilmu bisa diperoleh dan jabatan juga bisa diperoleh. Oke, bagus. Saya pilih ilmu karena jabatan dan harta tidak bisa dibawa ke akhirat. Pintar, bagus. Dia memilih ilmu karena harta dan jabatan tidak bisa dibawa ke akhirat. Betul. Tapi kalau ilmu dibawa ke akhirat, betul tidak? Iya. Yang mengungkapkan kalau tidak ada akan saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Adakah? Oke. Tidak ada ya? Iya, ada? Oke, kalau tidak ada saya tutup. Ya, kesimpulannya itu ada banyak yang memilih ilmu ya. Karena berbagai alasan tadi betul. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu sependapat dengan kelompok 5, 1, 4, dan 2. Kenapa? Karena dengan ilmu itu simpel aja, jabatan sama harta itu sudah pasti didapat. Ya. Tapi kalau memang memilih harta juga nggak masalah. Tapi dengan konsisten harus harta tersebut kamu manfaatkan dengan yang baik, diantaranya adalah mencari ilmu. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena harta itu dipertanggungjawabkannya 2. Yang pertama, dari mana kamu dapat harta itu dan kamu manfaatkan untuk apa hartanya itu. Tapi kalau ilmu, hanya pertanyaannya di alam kubur atau di akhirat, untuk apa ilmu? Satu doang. Ya. Oke, bagus. Terima kasih buat kelompok kalian semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya. Ilmu ini milik siapa? Siapa yang memiliki ilmu? Pemilik terbesar ilmu siapa? Siapa? Ada yang bisa menjawab? Ini perebutan. Guru. Siapa yang tunjuk tangan? Jaki, silakan. Ya. Siapa pemilik ilmunya, Ki? Subhanallah. Kenapa? Boleh? Tahu.
Nggak ada. Oke, bagus. Betul ya. Pemilik ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang memiliki ilmu. Lalu Allah membagi ilmu itu kepada manusia, itu diibaratkan illa qalila. Qalil itu bahasa Indonesianya adalah sedikit. Diibaratkan kamu celupkan tangan kamu ke gayung, kemudian kamu angkat, telunjuknya kamu tunjuk, kemudian netes itu air satu tetes, itulah yang Allah berikan ilmu kepada manusia. Mungkin ada pertanyaan dalam benak kalian, Pak, padahal sedikit Pak, tapi kok manusia bisa bikin gedung, bisa bikin aplikasi dan lain sebagainya, kemudian bisa bikin rel kereta di bawah tanah, rel kereta di atas, MRT lah ya kayak LRT atau MRT, kemudian bisa membuat besi terbang. Itu kenapa Pak seperti itu? Padahal Allah memberikan ilmu itu cuma sedikit. Artinya kenapa seperti itu? Karena manusia punya akal dan pikiran. Paham tuh? Paham tuh? Selesai materi kita. Dan itu semua termaktub di dalam surat Al-Mujadilah. Ya, silakan dibuka halaman 6. Baik, kita latihan atau saya lanjutkan dengan harian. Ya, perhatikan. Tugasnya adalah silakan kalian disalin Arab beserta artinya. Saya ulangi, salin Arab beserta artinya surat Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis tentang menuntut ilmu atau tentang semangat mencari ilmu. Karena dalam hadis dikatakan bagi siapa yang semangat mencari ilmu maka akan dipermudahkan oleh Allah jalan ke surga. Itu dua ya. Berarti Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis tentang menuntut ilmu. Arab beserta artinya. Oke. Masing-masing di buku tulis ya. Silakan saya. Betul, itu ada. Iya ada. Ya, betul. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang ya. Kan kita mencari pakai iya, sama ini. Iya, ini ayatnya. Loh, ya pakai putih. Kalian gimana? Sudah mengerjakan semuanya LKPD-nya? Sudah. Gimana pembelajaran kita hari ini menarik atau enggak? Menarik. Demikianlah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Nanti jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan ya. Iya, Pak. Dikumpulkan nanti akan saya koreksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.